Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik, sehat, diberkati, dan berbahagia. Oma dan Opa, setelah melewati seminggu penuh ini, hari ini kita kembali lagi Oma dan Opa. Oma dan Opa, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, kita akan sama-sama senam. Tapi kalau senam, Oma dan Opa jangan cuma nonton ya. Oma dan Opa harus bangkit berdiri, kita senam bersama-sama. 1, 2, 3 ya Oma dan Opa ya. Supaya apa? Supaya badan Oma dan Opa menjadi sehat. Ayo kita mulai senamnya. Gerakan persendian. Kaki kiri dibuka selebar bahu, kedua telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kepala, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Miringkan kepala, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Memutar kepala, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kiri, belakang, kanan, depan. 6, 7, kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tumit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tumit ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan dilipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan di tempat. Kiri, kiri,
kasih yang penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya keadaan Oma Opa semakin baik semakin hari, amin. Dan kita percaya setiap yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan baru. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Oma dan Opa. Berkat Tuhan selalu baru, amin. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita percaya kita akan menikmati hidangan daripada tubuh dan darah Yesus. Dan setiap Oma dan Opa boleh masuk dalam perjamuan kudus, terus diberkati Tuhan. Dan kita terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Oma dan Opa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan kudus, kami boleh ada dalam sehidangan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau telah menebus setiap dosa kami. Darah-Mu Yesus yang terus ada dalam kehidupan kami. Oma Opa boleh mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan Oma dan Opa. Karya-Mu adalah karya yang terbesar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Kau temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat tangan Oma dan Opa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat Oma dan Opa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari mulai sembah Dia. Karyamu besar dalam hidup kami, pengorbananmu besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu, kami boleh ada dalam sehidangan dengan-Mu Tuhan. Pengorbananmu yang besar, Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai yang luar biasa, sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini Engkau tetap menolong kami. Sampai dengan saat ini Engkau tetap menghibur, menguatkan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Yesus sanggup menolong setiap kami. Sebab itu kami mau katakan, kami mau tetap bersukacita karena Allah kami dahsyat dan luar biasa. Sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, pengharapan kita tidak hilang kepada Tuhan. Amin. Kita tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Orang yang berharap Tuhan diperbaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Yesus senantiasa diperbaharui kuatnya. Ketika berlari tidak akan menjadi lelah. Yes. Raja Wali, Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Sebab Tuhan
menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang berharap akan Dia. Katakan apabila aku jatuh, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Angkat tanganmu dan katakan tanganku, tanganku, oh tanganku, tanganku, oh tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, yes, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Angkat tanganmu, katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang ditopang oleh Tuhan Yesus senantiasa tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang agung Tuhan. Kau jadikan kami sebagai pemuji dan penyembah-Mu. Pemuji yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, selalu sembah. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, Kiara terpujilah Tuhan, Allah yang baik. Terpujilah Yesus, ya terima kasih Tuhan, Kau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan menerima taburan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Christian Tamtama ya Tuhan. Biar Engkau Allah yang terus mengurapi mulut bibir lidahnya, sehingga setiap taburan firman yang disampaikan itu boleh sampai kepada kami, oma opa, meneguhkan, menguatkan, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan.
Shalom Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya berharap Oma Opa semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat Amin. dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya senang sekali ya untuk Oma-Oma semuanya, Opa-Opa juga tetap semangat. Ya walaupun ada di rumah masing-masing dan tetap bergairah untuk mengikuti ibadah umat secara online. Nah saya percaya Oma-Opa yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan, Oma-Opa pasti akan jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah mari Oma-Opa sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan tuntunan Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita semua. Dan hari ini saya beri judul, tema khotbah kita adalah berdamai dengan anak, menantu dan cucu-cucu yang ada. Sama-sama katakan berdamai. Haleluya, puji Tuhan. Nah Oma-Opa yang dikasih Tuhan, satu hal yang kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat merindukan kedamaian, kerukunan antar keluarga. Kenapa? Karena di mata Tuhan keluarga itu menjadi pusat konsentrasinya Tuhan. Nah kalau Oma-Opa perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan sangat sekali berkonsentrasi dengan hubungan keluarga. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dimulai dengan tema keluarga. Kisah Adam dan Hawa. Lalu Perjanjian Lama juga ditutup dengan satu ayat yang temanya juga keluarga. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tema keluarga. Lalu di Perjanjian Baru, Kisah Perjanjian Baru juga dimulai dengan satu tema keluarga, silsilah Yesus. Dan Perjanjian Baru juga dalam kitab Wahyu ditutup juga dengan tema keluarga, di mana Tuhan menggambarkan kita sebagai mempelai Kristus. Jadi keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting di mata Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin kita semua Oma-Opa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, tetapi dalam perjalanannya saya tahu tidak begitu mudah untuk kita lalui. Saya tahu tidak begitu gampang untuk kita lewati. Dalam perjalanan hubungan rumah tangga kita, keluarga kita, kerap kali seringkali ada terjadi yang namanya konflik, gesekan demi gesekan. Dan semuanya itu seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun bahkan luka. Nah saya tahu sekali Oma-Opa seringkali kita semua dalam perjalanan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Sering kita mengalami yang namanya kekecewaan, luka karena disakiti dan lain sebagainya. Dan yang paling sangat sering terjadi, seringkali kalau kita kecewa dengan orang yang tidak dekat dengan kita, itu rasanya mudah untuk kita lupakan, mudah untuk kita ampuni. Tapi kalau kita kecewa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, nah ini yang seringkali sulit sekali untuk kita ampuni. Aduh kalau udah kecewa sama anak, udah kecewa sama mantu, udah kecewa sama cucu. Tapi cucu sih jarang lah ya. Tapi yang lebih sering sama anak sama mantu tuh. Aduh rasanya susah banget deh dilupain. Susah banget deh untuk diampuni. Tapi kalau kita kecewa sama orang lain. Sama supir angkot, sama supir ojek. Kita gampang tuh lupainnya. Tapi kalau sama teman keluarga deket. Aduh Pak Pendeta itu yang rasanya susah banget. Iya saya ngerti banget dah yang begitu. Tapi saya mau kasih tahu buat Oma-Opa. Apapun kekecewaan, konflik, luka yang kita alami, Tuhan mau kita tetap berdamai kepada anggota keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Nah Oma-Opa mari perhatikan. Mengapa kita harus berdamai dengan anak, mantu, cucu-cucu kita semuanya.
Ya, kenapa kita harus berdamai? Saya berikan 3 alasan. Kenapa kita harus berdamai dengan anggota keluarga kita. Nah, yang pertama, karena di dalam perdamaian ada kerukunan. Dan di dalam kerukunan ada berkat Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Mazmur pasal yang ke-133. Satu pasal dalam firman Tuhan yang sangat menekankan mengenai hubungan keluarga rumah tangga. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah itu bicara nyanyian perenungan Daud. Pada waktu itu Daud sedang menulis mazmur, tetapi di dalam isi mazmurnya adalah perenungan di masa lalunya dia yang sudah dia pernah lewati. Nah, Oma Opa juga harus mengerti bahwa Daud pun selama dia hidup, dia juga mengalami perjalanan yang tidak begitu mudah untuk dia lewati. Bahkan terutama dalam hubungan keluarganya. Kita tahu ada begitu banyak juga gesekan, konflik antara Daud dengan anak-anaknya. Ya, kita tahu juga ada begitu banyak masalah yang terjadi. Ya, saling kecewa mengecewakan, saling luka melukai, ya Daud dengan anak-anaknya. Tapi yang luar biasa, pada akhir hidupnya Daud bisa berdamai dengan mereka semua. Daud bisa mengampuni, ya Daud bisa melepaskan pengampunan kasih. Dan pada satu kali Daud menulis mazmur yang seperti ini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan baik-baik. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan ada 2. Ada berkat Tuhan yang kita cari sendiri, tapi ada juga berkat Tuhan yang datang sendiri langsung dari Tuhan. Itu yang dinamakan berkat yang diperintahkan Tuhan. Oma opa mau pilih yang mana? Mau pilih cari berkat sendiri dengan kekuatan kita, atau kita mau menerima berkat yang Tuhan kirim langsung? Saya percaya oma opa pasti mau dapat berkat yang Tuhan kirim langsung. Amin. Karena kalau berkat-berkat yang kita cari sendiri, aduh capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ada kerukunan. Di dalam kerukunan, di dalam kedamaian ada berkat yang Tuhan perintahkan. Berkat yang Tuhan perintahkan tuh artinya apa? Artinya begini, tiba-tiba ada aja berkat. Tiba-tiba datang aja tuh berkat ke kita. Dan berkat itu banyak, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat materi, berkat jasmani, berkat promosi dan lain sebagainya. Kehidupan kita akan senantiasa dipenuhi dengan berkat Tuhan kalau ada kedamaian dalam keluarga kita. Nah, oma-opa yang dikasihi Tuhan, saya bersama keluarga saya, papa dan mama saya, bahkan adik saya, kami selalu menjaga yang namanya kerukunan. Kami masih tinggal satu rumah bersama-sama. Papa, mama, dan saya dan adik saya. Tapi di dalam hubungan kami sehari-hari, kami selalu menjaga yang namanya
kedamaian, kerukunan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada konflik. Ada juga, kadang kita suka salah paham satu dengan yang lainnya. Kadang kita juga saling punya gesekan satu dengan yang lainnya. Tapi yang kami selalu praktekkan di rumah, kalau kami marah, kalau kami kesel, kalau saya kesel dengan orang tua saya, sebaliknya kalau orang tua saya kesel sama saya, kami punya peraturan. Itu gak akan kami biarkan lewat satu hari. Besoknya kita sudah kembali tertawa, kita sudah kembali rukun bersama-sama. Dan itu selalu saya jaga di rumah saya. Dan orang tua saya pun jaga akan hal itu. Dan apa yang terjadi, Oma Opa, saya mau saksikan. Sampai hari ini kami selalu melihat ada saja berkat Tuhan yang datang ke rumah kami. Ada aja. Kami tinggal di salah satu komplek perumahan yang ya hampir semuanya warganya juga, kalau boleh dibilang ya tidak peduli satu dengan yang lainnya. Tapi yang luar biasa, ketika kami tinggal di daerah situ, Oma Opa, kami selalu menyaksikan ada aja tuh tetangga yang suka datang ke rumah. Selamat siang Pak Kris, siang, Ibu ada, oh ada, kenapa? Ini mau antar makanan, puji Tuhan, saya bilang kok tumben? Iya, tadi lagi masak, terus kita masaknya lebihan untuk di rumah sini, puji Tuhan. Itu berkat yang diperintahkan Tuhan ke rumah saya. 2 hari kemudian ada lagi tuh tetangga tuh ibu-ibu juga. Selamat siang Pak Kris, oh siang. Ini mau antar kue, tumben mau antar kue. Iya nih, tadi lagi coba-coba bikin kue, bikin resep baru. Dalam hati coba-coba dikasih saya, tapi gak apa-apa lah itu berkat saya bilang. Ya puji Tuhan, ada aja. Hampir setiap hari yang luar biasa nih. Di rumah saya itu gak jauh dari rumah saya ada tetangga, ada satu ibu ya usianya mungkin sekitar 50-60 lah. Dia dekat dengan mama saya, dia sering datang ke rumah saya. Ya kalau siang hari, kadang pagi dia datang, dia suka ngobrol dekat dengan mama saya. Dan kalau ibu ini datang ke rumah, nah ibu ini punya kebiasaan, dia ini gak bisa diem tangannya. Gak bisa diem artinya begini, dia tuh pengen kerjain apa aja. Kadang kalau dia ke rumah saya, dia langsung tiba-tiba ambil sapu, langsung dia sapu-sapu lantai rumah. Saya bilang, bu, jangan bu, jangan. Saya bilang, jangan. Lalu ibu ini bilang, gak apa-apa Pak Kris, gak apa-apa. Saya biasa kok bersih-bersih begini. Jangan, ini kan bukan rumah ibu, ini rumah saya. Dia bilang, udah jangan. Sampai kadang rumput-rumput depan rumah, dia cabutin. Mau apa? Saya bilang, ibu jangan. Dia bilang, tapi gak apa-apa Pak Kris, saya orang yang gak bisa diam. Dalam hati saya, puji Tuhan pembantu gratis. Saya bilang gitu kan. Tapi saya mau katakan buat Oma Opa, ini termasuk berkat Tuhan loh. Tanpa Oma Opa sadari ada berkat Tuhan di mana Tuhan suka kirim orang-orang lain datang kunjungin Oma Opa. Datang kirimin makanan, datang kasih perhatian sama Opa Oma, datang pedulikan Oma Opa. Dan saya mau kasih tahu itu berkat Tuhan. Yang Tuhan perintahkan datang sama Oma Opa. Amin. Kenapa? Karena ada kasih. Karena ada kerukunan antara keluarga. Yang penting Oma Opa punya hati damai sama anggota keluarga Oma Opa. Amin. Saya percaya Oma Opa pasti sering mengalami juga. Ada aja orang-orang yang telepon Oma Opa tanya kabar, itu berkat Tuhan. Ada aja orang-orang yang main kunjungan ke rumah Oma Opa bawa berkat makanan, itu berkat Tuhan. Amin Oma Opa. Jaga terus kedamaian dan kerukunan. Nah lalu yang kedua, mengapa kita harus berdamai dengan anggota keluarga kita, anak, mantu, cucu kita. Yang kedua, karena di dalam perdamaian ada kasih Allah. Dan kalau ada kasih Allah, berarti ada Allah. Dan kalau ada Allah, berarti ada mujizat Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1
Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Perhatikan, sebab Allah adalah kasih. Oma opa harus perhatikan baik-baik. Untuk kita bisa berdamai dengan orang lain, dengan keluarga kita harus punya kasih. Dan Alkitab bilang kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kalau ada kasih berarti ada Allah. Kalau ada Allah berarti ada mujizat menyertai kita. Karena Tuhan Allah adalah mujizat. Setuju, katakan amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam kehidupan oma opa ada mujizat Tuhan yang menyertai. Kalau oma opa hidup dengan kasih Tuhan kepada anggota keluargamu, kepada sesamamu. Katakan amin oma opa. Nah oma opa, satu kali saya mendapatkan satu telepon curhatan dari seorang ibu. Ya, kebetulan dia juga salah satu anggota pengerja di tempat saya. Lalu dia cerita banyak tentang kehidupan keluarganya. Ya, dia sudah umur sekitar 63 tahun atau 64 lah ya. Lalu dia cerita bagaimana dalam perjalanan kehidupannya dia seringkali disakiti oleh anak mantunya. Karena sering disakiti oleh anak mantunya, nah kadang dia juga sampai merasa anaknya dia sendiri pun tidak memperdulikan dia. Bahkan dia pernah cerita satu kali waktu dia menginap di rumah anaknya dan di rumah mantunya, itu seringkali mantunya tuh seperti ngomongin dia di belakang. Seperti mengumpat ya. Bahkan yang lebih menyakitkan dari dia berkata, pernah satu kali dia dengar, jadi anak mantunya dan anaknya ada di dalam kamar lalu ribut-ribut ya, seperti bertengkar mulut. Lalu dia dengar bahwa ternyata anak mantunya itu hitung-hitungan dalam hal keuangan, dalam hal makanan selama si ibu ini tinggal di rumah anak mantunya. Waktu saya dengar cerita itu saya juga jadi sedih. Dan ibu ini juga bilang, Pak Kris, saya ini sedih banget. Saya ini merasa sakit, saya ini merasa kecewa. Kok bisa ya anak mantu saya hitung-hitungan dengan yang namanya makanan dan keuangan selama saya tinggal di rumahnya itu. Rasanya Pak Kris, saya ini gak bisa tahan. Tapi selama saya tinggal bersama anak dan mantu saya yang mereka suka menyakiti saya, yang saya lakukan adalah saya tetap mengasihi mereka. Saya tetap harus memiliki pengampunan buat mereka. Lalu dia cerita, dia katakan apa? Udah Pak Kris, tiap kali anak mantu saya, anak saya kecewakan saya, mengumpat saya, udah saya diem aja. Saya senyum aja. Dan tiap malam saya selalu berdoa buat mereka. Apa artinya? Artinya gini oma opa. Dari cerita ibu ini, saya menangkap satu hal. Bahwa si ibu ini setiap kali dia disakiti, setiap kali dia dikecewakan, dia selalu mengampuni anaknya, mantunya. Dia selalu tetap mengasihi anaknya dan mantunya. Dan apa yang terjadi? Saya melihat kehidupan ibu ini senantiasa disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Nah ibu ini juga sering cerita sama saya. Si oma ini juga sering cerita. Kalau dia tuh sering kali jatuh nggak sengaja. Kadang kalau dia keluar dari pintu rumahnya, keluar dari pagarnya, dia terpleset, dia jatuh. Dia jatuh, pinggangnya sakit. Dan dia suka cerita, itu mujizat Tuhan loh. Pinggang saya sakit, Pak Kris, itu nggak sampai lama, 3 hari, 4 hari, itu langsung hilang. Bahkan ibu ini juga cerita, seringkali berulang kali
Dia suka kepleset, dan yang luar biasa di usianya dia biasanya kalau sakit pinggang, urat kejepit dan lain sebagainya itu lama sembuhnya. Tapi kalau ibu ini sembuhnya cepat. Dia bilang ini karena doa Pak Kris, kayak saya suka doa sama Tuhan. Saya bilang betul suka doa, ada mujizat Tuhan. Tapi yang lebih dari itu karena ibu ini tetap punya kasih kepada anggota keluarganya. Amin, oma opa. Ingat baik-baik, di mana kita mengasihi orang lain, di situ Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, mujizatnya pun pasti hadir. Berapa banyak oma opa yang mau mengasihi anggota keluargamu? Angkat tangan. Puji Tuhan. Saya percaya kalau oma opa mengasihi orang lain, mengasihi anggota keluargamu, di dalam hidup oma opa ada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan, ada mujizat Tuhan. Oma opa mengalami kesulitan, kesakitan, masalah dan pergumulan. Oma opa selalu akan melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup oma opa, dalam hati oma opa ada kasih Tuhan. Amin, oma opa. Ayo tetap mengasihi. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus berdamai dengan anggota keluarga kita? Dengan anak, mantu, cucu-cucu kita. Yang ketiga alasannya. Karena berdamai adalah perintah Tuhan. Sama-sama katakan perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Satu ayat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oma opa, kalau kita membenci orang lain, kalau kita membenci anak, mantu, cucu kita, Alkitab bilang itu sama seperti kita membunuh mereka. Dan kalau kita dikatakan membunuh mereka, berarti kita tidak layak masuk dalam surga. Itu artinya apa? Orang yang tidak punya kasih, orang yang masih membenci, orang yang masih menyimpan dendam, menyimpan luka, amarah, orang-orang tersebut akan masuk neraka. Oma opa, saya berharap kita tidak ada yang masuk ke neraka. Kita semua harus masuk ke surga. Amin. Untuk itu kita harus tetap punya kasih kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita. Saya minta pemain musik saja dulu. Nah, oma opa, saya akan tutup khotbah kita hari ini. Oma opa, ayo kita harus tetap memiliki kasih perdamaian kepada orang lain, terutama kepada anggota keluarga kita. Amin, oma opa. Saya percaya oma opa pasti bisa. Saya tahu gak mudah untuk melakukan ini, tapi saya percaya karena kekuatan Tuhan, oma opa pasti bisa melakukannya. Saya akan tutup. Bagaimana Pak Pendeta untuk kita bisa memiliki kasih, untuk kita bisa mengampuni anak, mantu, cucu. Aduh Pak Pendeta, saya udah terlalu sering disakiti. Saya udah terlalu sering dikecewakan Pak Pendeta. Saya bisa mengerti oma opa. Tapi kalau hidup oma opa selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan, oma opa pasti bisa mengasihi
anggota keluarga oma opa. Kalau oma opa sering mencari Tuhan, intim sama Tuhan, oma opa pasti bisa mengampuni mereka. Amin. Oma opa harus punya hati yang besar, harus punya hati yang luas, seperti hati Kristus yang besar, mudah mengampuni, mudah melupakan kesalahan orang lain. Satu kali ada satu ibu yang hatinya begitu keras. Saya kenal baik dengan ibu ini, bahkan pernah kami layani. Ibu ini menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan kepada anak perempuannya. Terutama ketika anak perempuannya setelah menikah. Di situ ibu ini merasa kalau anaknya tidak lagi memperdulikan dia, anaknya tidak lagi mendengarkan permintaannya dia. Karena dampak dari suaminya atau mantunya ibu ini. Dan apa yang terjadi? Ibu ini, dia tidak lagi mau berbicara kepada anaknya. Kita layani, saya arahkan, ayo tante lepaskan pengampunan buat anak tante. Biar bagaimanapun kan itu anak tante sendiri. Tapi ibu ini tetap keras. Dia berkata, tidak pak, sampai kapanpun saya gak mau memaafkan anak saya. Tante jangan begitu, ini kan anak ibu sendiri. Tapi kita sudah berusaha bicara, tapi ibu ini tetap berkeras hati. Apa yang terjadi saudara? Beberapa bulan kemudian saya ketemu lagi dengan ibu ini. Ibu ini masih usia 60 tahunan. Tapi saya dapat kabar ibu ini jadi sering sakit-sakitan. Itu usia 60, waktu saya ketemu lagi, itu ibu ini seperti usianya 70 tahun. Badannya kurus, turun, mukanya lebih keriput. Dan apa yang terjadi? Dia kena berbagai macam sakit penyakit. 1 tahun kemudian saya dapat kabar ibu ini sakit, lemah, gak bisa berdiri, gak bisa bergerak, hanya di tempat tidur. Saya datang kunjungan lagi ke rumahnya, udah gak bisa ngomong, oma opa bayangin. Saya tanya sakit apa, anak-anaknya juga bingung, gak tahu Pak Pendeta kok ini tiba-tiba drop badan mama saya. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, hanya dalam jangka waktu 1,5 tahun, ketika dia menyimpan kebencian kepada anaknya, menyimpan kecewa kepada anaknya, dan dia tidak mau mengampuni anaknya. Ibu ini sakit-sakitan dan pada akhirnya dia meninggal lebih cepat. Oma opa, tidak baik menyimpan kebencian, tidak baik menyimpan kekecewaan, kepahitan, apalagi kepada anak kita sendiri. Ayo, oma opa harus berdamai kepada anggota keluarga oma opa. Supaya hidup oma opa, 1, senantiasa diberkati Tuhan. 2, senantiasa mendapatkan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, oma opa berkenan di hadapan Tuhan. Dan oma opa akan ketemu Tuhan di surga ketika Tuhan panggil kita nanti. Amin. Mari saya undang worship leader, singer maju ke depan. Dalam kesempatan ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Saya tahu kita terbatas dengan ruang dan waktu, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Oma opa, mari di rumah opa masing-masing, oma opa bisa persiapkan roti dan minuman sirup atau teh, air teh ya. Nanti oma opa bisa menggunakan roti dan minuman sirup atau teh sebagai sarana dalam perjamuan kudus kita. Mari kita angkat satu pujian dulu di hadapan Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Jesus Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih pasti murah hati. Kasih murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kasih. Pasti lemah lembut, pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari Oma Opa kita nyanyikan bersama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Oh ralabasiri. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu waktunya kapan kita harus kembali kepada Tuhan. Untuk itu dalam kehidupan ini, ayo kita persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai masih ada ganjalan, jangan sampai masih ada luka, kekecewaan, kepahitan. Dan pada waktu nanti Tuhan panggil kita, tiba-tiba kita masih dalam keadaan yang kecewa dan luka dan maaf. Firman Tuhan katakan, kita gak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, ayo ini kesempatan. Kasih Tuhan menjamah Oma Opa di rumah. Dan kasih Tuhan itulah yang akan memampukan Oma Opa untuk berdamai kepada anggota keluarga Oma Opa semua. Ayo, saya ajak Oma Opa sekarang tundukkan kepala lebih dulu. Kita pejamkan mata. Kita ambil waktu 1 menit sebentar. Kita merenungkan baik-baik firman Tuhan ini. Apakah masih ada kekecewaan? Apakah masih ada luka? Apakah masih ada kebencian terhadap anak kita, mantu kita, atau cucu-cucu kita? Mari hari ini, saat ini, Tuhan mau menjamah hati Oma Opa semua. Mari jangan keraskan hati Oma Opa saat ini. Saya tahu begitu menyakitkan, saya tahu begitu besar luka yang Oma Opa alami. Tapi saya mau katakan, Oma Opa, Tuhan sayang sama Oma Opa. Mungkin Oma Opa berkata, Pak Pendeta, tapi anak saya udah gak pedulikan saya lagi. Anak saya udah cuekin saya, anak saya udah gak perhatikan saya. Oma Opa jangan pedulikan itu. Walaupun anak-anak Oma Opa gak pedulikan Oma Opa, ada Tuhan yang tetap memperdulikan Oma Opa. Sebab firman-Nya berkata apa? Sampai putih rambutmu aku tetap Allah dan menggendong engkau. Yang rawat Oma Opa sampai akhir itu Tuhan Yesus. Yang pelihara Oma Opa sampai akhir itu Tuhan Yesus. Yang gendong Oma Opa sampai akhir itu Tuhan Yesus. Ayo, anak kita mau perhatikan kita atau tidak, terserah. Karena kita punya Tuhan Yesus. Dan biarlah kita tetap mengasihi mereka. Ayo saya ajak Oma Opa sekarang. Kalau engkau punya kecewa, punya kebencian, saat ini ayo kita berdoa. Kita lepaskan pengampunan buat anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Ayo katakan sama-sama, Tuhan Yesus, jamah hatiku. Dan biarlah saat ini juga Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, melepaskan damai Tuhan. Untuk anak-anakku yang menyakiti aku, untuk anak mantuku yang mengecewakan aku, untuk cucuku yang menyakiti aku. Ayo Oma Opa, lepaskan pengampunan buat mereka, lepaskan pengampunan.
Lepaskan kasih Tuhan buat mereka. Lepaskan kasih Tuhan. Ayo oma opa, Tuhan pengen oma opa sembuh hari ini. Tuhan pengen oma opa hatinya dipulihkan Tuhan. Ayo oma opa. Tuhan, Kau melihat hati dari oma opa saat ini. Kau lihat ada yang luka, ada yang kecewa, tapi biar saat ini Tuhan jamah luka hati mereka. Tuhan jamah kekecewaan mereka. Tuhan angkat luka mereka, kekecewaan mereka. Dan saat ini mereka mau juga melepaskan pengampunan buat anak mereka, mantu mereka dan cucu mereka. Karena mereka pengen hidup berdamai dengan keluarganya. Karena oma opa ingin hidup diberkati Tuhan. Oh ralabasyandalabatakaralarala. Oh ralabasykaralabababa. Jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus. Jamah ya Roh Kudus, jamah ya Roh Kudus. Jamah dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melawat oma opa di rumah. Oh damai sejahtera Tuhan melawat oma opa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa. Oma opa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oma opa, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan Dia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dalam kesempatan ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu sebentar, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan oma opa, percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi oma opa semua. Oma opa, Tuhan mau memberkati oma opa semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita semua makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, kalau ada pelanggaran kita di hadapan Tuhan saat ini, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan lebih dulu. Ayo kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni ya Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Perjamuan kudus ini diberikan kepada mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan ini. Mari oma opa siapkan roti dan anggur di tangan oma opa semua. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari Oma Opa naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Oma Opa, semuanya kita mengucapkan syukur. Naikkan syukur dengan suara kita. Naikkan ucapan syukur, sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Indalabasyandalabaralamasyi, inalamasyanalamaralamasyanalambu, inalamasyanalamu, inalamasyanalabaralabaralabasyakarabaralaba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari lebih lagi Oma Opa katakan pujian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari Oma Opa, kalau ada saat ini Oma Opa juga yang sedang mengalami sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat Oma Opa yang sedang ada di rumah dan mereka sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami saat ini juga Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan terjadi atas Oma Opa yang sakit di bagian tubuh mereka, apapun jenis penyakitnya. Saat ini juga terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan Tuhan terjadi atas Oma Opa. Dan kami percaya ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan Oma Opa di hari-hari ini, bahkan hari-hari yang seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Christian Tamtama yang sudah membawakan firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang luar biasa supaya kita semua Oma dan Opa berdamai dengan anak, menantu, cucu semuanya. Supaya ada berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap rumah tangga yang ada. Oma dan Opa, kita akan kembali nanti beribadah tanggal 28 September, Senin depan ya Oma Opa, jangan lupa. Nah, firman Tuhan Senin depan akan dibawakan oleh hambanya yang diurapi yaitu Bapak Ridwan Huta Barat. Sebentar lagi kita akan melihat tayangan 3 menit. Ya, tayangan 3 menit ini sangat memberkati kita. Mari kita saksikan tayangan 3 menit.
Dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. BTW ini Cika punyanya 95 mili. Detol tuh punya beberapa size dan kalian bisa dapetin di apotik atau di toko-toko online. Harganya ini sekarang karena melambung tinggi sekitar 35.000, 40.000 untuk 95 mili. Nah, karena menurut petunjuk pemakaian itu untuk penggunaan rumah tangga untuk disinfektan rumah itu adalah 240 mili air. Jadi Cika udah siapin 240 mili air. Mau air keran atau air galon juga nggak masalah. Terus ini Detol antiseptik cair. Nah, ini ya antiseptik cair, bukan hand sanitizer. Oh ya, ini bukan buat hand sanitizer. Nah, ini itu buat disinfektan ya, buat antiseptik, buat permukaan atau barang-barang kalian. Jadi bukan hand sanitizer, sekali lagi ya, bukan hand sanitizer. Nah, untuk spraynya, cari aja yang di rumah kalian itu kayak botol spray bekas, mungkin buat gosok atau spray kaca. Ini Cika dapat bekas spray kaca. Kalian bisa pakai gunain yang ada di rumah. Oke, jadi bahannya itu adalah 240 mili air dan Detol antiseptik cair. Kita buka ya di spraynya. Masukkan. ...240 mili air. Dari air. Setelah itu masukkan 1 tutup botol yang ukuran 95 ml ini. Nah, kalau udah bercampur dia jadi kayak putih gini nih. Setelah itu kita tutup spraynya. Kita aduk. Ini aja. Nah, setelah itu bisa digunakan untuk permukaan barang, handphone. Kalau handphone jangan langsung disemprot ya, tapi ditaruh di tisu dulu baru dilap handphonenya. Ini katanya mampu membunuh kuman dan bakteri serta virus. Baik, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah kami Tuhan siang hari ini. Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami dengan kuasa-Mu secara sempurna. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Christian Tamtama yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu siang hari ini. Biarlah segala berkat yang terbaik tercurah dalam kehidupannya, diberkati keluarga besarnya, diberkati pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga memberkati Tuhan, berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan, tuh Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Biarlah Tuhan tetap berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Setiap keluar masuk hamba-Mu beserta keluarganya diberkati, disertai, dilindungi oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Tak lupa Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Kami perkatakan Indonesia pasti disembuhkan, Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa. Engkau memulihkan
memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, diberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Diberkati setiap mereka dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Diberkati kehidupannya, diberkati pelayanannya, diberkati keluar masuk hamba-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau terima berkat dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami. Mari oma opa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tiada yang seperti Engkau,